Tapi saya akan menjawab secara teknisnya, ya. Secara teknis, saya memang boleh dikatakan, oke, ijazah yang kita lihat adalah ijazah yang pernah diupload oleh kader PSI, dan itu pun diakui oleh kader PSI ketika dia sowan kepada Pak Jokowi kemarin. Pak Jokowi pun mengatakan dia itu ijazah saya kok, asli kok. Ya udah, clear kan, berarti nggak ada soal, berarti itu benar. Inilah Mabes Polri itu sebenarnya saya sangat menyayangkan. Mbak Tisa, Bang Silves, Pak Sade, dan juga Pak Samsul dan pemirsa Garuda TV semua. Gitu. Saya dulu tuh ikut membantu juga ketika ada proses investigasi di Mabes Polri. Dulu saya bagian Repus Iden. Saya dulu bersama dengan Pak Susno, itu kita bikin GC-Leg. Dulu itu benar-benar yang namanya SCI, Scientific Crime Investigation, itu kita jaga penuh. Ini kan sayang banget. Mabes Polri sudah memperoleh yang konon itu disebut ijazahnya, tapi kemudian tidak di-scan dengan proper, kemudian tidak ditampilkan. Oke, tadi foto kecil tadi, ya. Kalau memang betul itu ada, kenapa tidak foto itu, kemudian ijazah itu yang kemudian di-scan, kemudian ditampilkan? Ini kan lucu, ambigu ini Mabes Polri. Sudah dihadirkan sebuah ijazah oleh Wahyudi, itu sepupunya Pak Jokowi, yaitu adiknya Iriana, tapi ternyata yang ditampilkan adalah fotokopi. Apa maksudnya menampilkan fotokopi ijazah terlipat yang nggak jelas di belakang itu? Itu kan aneh gitu loh. Dua-duanya ditampilkan, Mas. Iya, tapi kan lucu, yang gede banget kan yang tampilkan ini. Nah, orang suruh percaya bahwa fotokopi itu ijazah asli. Di pangku juga ditampilkan. Ya, kan? Yang di pangku juga ditampilkan dua-duanya, Mas Roy. Bukan hanya satu. Akan lebih bagus kalau yang di pangku itu, yang itu kan. Ya, itu kan kemauannya Mas Roy. Bukan. Ini tapi begini deh. Oke, saya paham logikanya, Mungkin ke Pak Ade. Pak Ade, secara hukum bagaimana begitu ya untuk meyakinkan publik, dan juga termasuk mungkin kalau ada undang-undang begitu, kayak bicara juga kita sebagai masyarakat awam yang mungkin nggak paham seluk-beluk undang-undang, barang bukti, menampilkan barang bukti, tapi begini, yang ingin saya tanyakan adalah, saya paham logikanya dari Mas Roy. Di situ ada sebuah layar besar. Layar yang pertama lebih besar, mungkin ukurannya 3/4, yang fotokopian yang menurut Mas Roy suruh tadi enggak ditampilkan. Nanti dulu Mas, itu yang ditampilkan. Kemudian satu lagi yang cuma 1/4 layar aja, yang di situ ada foto rame-rame, ada memang buktinya ijazah di situ. Tapi kenapa nggak ijazah yang besar itu saja yang ditampilkan, yang di-scan sedemikian rupa dengan kualitas yang cukup bagus? Bagaimana menjelaskan ini dari sudut pandang hukum? Oke. Jadi teman-teman ini kan selalu berbicara, Mbak Tisa, ya, bahwa harus tampilkan ijazahnya lah, ini gini. Ada perbedaan di antara pembuktian satu barang bukti. Yang pertama adalah kalau itu hasil kejahatan, ya, hasil kejahatan itu harus ditampilkan. Oke. Ijazah Pak Joko Widodo ini bukan hasil kejahatan. Artinya pemeriksaan dari sampai tingkat lidik. Kan gitu. Nah, kalaupun mau melihat di layar tadi, saya coba lihat, berarti kan memang ada ijazah aslinya kan di situ. Dan itu bukan satu persoalan yang harus, kalau memang itu adalah satu persoalan bahwa Mabes Polri melakukan administrasi dalam konferensi pers, lapor ke Propam, selesai. Nggak perlu didebatkan. Yang saya anggap itu adalah satu ruang kompetensi kepolisian, hak dari kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa polisi ini kan memiliki diskresi, Pak. Apapun itu, itulah hukum. Kita ikuti. Protes boleh, kan ada abang di sini sebagai pengacaranya. Monggo, silahkan lakukan upaya hukum. Tapi kalau dikatakan kriminalisasi, justru saya bertanya sama Mas Roy. Ini Mas Roy sudah ada tadi, saya tunggu. Pertanyaan saya gini, Mas Roy, bahwa dasarnya apa sih sebenarnya penelitiannya Mas Roy? Itu yang pertama. Yang kedua, kok kenapa Pak Jokowi and family saja? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, Mas Roy, bahwa segitu marahnya, ini saya melihat Mas Roy, segitu marahnya Mas Roy atas peristiwa tahun 2022 itu kepada Bapak Joko Widodo. Ya, itu yang saya, kasus Stupa. Nah, itu backgroundnya. Jadi saya melihat gini, Mas Roy, ada rentutan kejadian. Kita sahabat, Mas Roy. Itu yang membuat Anda mengatakan. Saya melihat sahabat, tapi dia yang lapori. Persoalan pelaporan ini kan penegakan hukum, Mas Roy. Tapi apapun itu, komunikasi baik, tidak saling menghujat antar personal. Tentunya itu diperlukan. Kita sudah modern. Di negara-negara Eropa seperti Belanda, saya ambil contoh, saya ke sana, terhadap pelapor dan terlapor pun tidak ada gap kok. Oke. Langkah apa yang akan dilakukan? Katanya TPUA dan juga Roy Suryo Cek tentunya akan melaporkan. Tentunya hasil dari yang disampaikan oleh laboratorium forensik itu yang menyatakan kalau itu asli identik, ya. Tentunya
seperti yang sudah disampaikan, kita dari TPUA itu sudah mengirimkan untuk melakukan gelar perkara khusus. Ya, upaya hukum. Ya, gelar perkara khusus yang nanti tentu kita akan tampilkan ahli-ahli yang akan untuk membuktikan itu. Nah, tentunya ini yang akan dilakukan kalau seperti yang pertanyaan tadi. Tapi ini pun sebenarnya ada hubungannya dengan tadi yang ditanyakan mau percaya sama siapa. Lo kalau tanya percaya sama bukan pada bidangnya, memang nggak akan ketemu. Kalaupun kita mau jadi, mestinya kita nggak harapkan ini panjang ya. Tapi kalau untuk pembuktian itu tetap di pengadilan. Itu yang disampaikan oleh Prof. Jimli tadi ya. Ya, Prof. Jimli. Itu yang nanti. Tapi apakah selama itu coba? Dan sementara udah ada orang yang jadi korban. Sebenarnya kita kan negara hukum. Negara hukum ini tentu hukum kita menjadi panglima kita. Bentar saya teruskan. Sehingga yang kita khawatirkan adalah ini udah ada orang yang dihukum, ada Gus Dur, ada Bambang Tri, dihukum 6 tahun. Sudah ada jurisprudensi. Pada saat putusan itu ijazah itu nggak dimunculkan. Kita sebagai negara hukum, tentunya kita berusaha menegakkan keadilan. Jangan sampai ada orang atau sekelompok orang membuat kejahatan, tapi orang lain yang dihukum. Ini dari saya. Oke, baik, silakan. Oke, jadi saya tanggapin yang tadi nih, yang lagi seru-serunya nih, data pribadi. Jadi Bang Roy merancang, ikut dalam balik Badan Legislasi DPR. Oke. Berarti Bang Roy tahu dong di mana sih, apa sih data pribadi itu, seperti apa, di pasal berapa sih, kan ikut merancang. Betul, insya Allah. Nah, sebenarnya terjawab di situ, Bang Roy. Ini baru saya buka. Dan saya kirimkan Bang Roy. Kita nggak usah berdebat mengenai pasal. Kenapa? Di sini ada. Baca. Yang dimaksud dengan data pribadi. Baca. Nih saya baca. Nggak perlu sebenarnya. Kenapa? Disuruh baca. Bacakan apakah benar yang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang itu. Oke, silakan. Sekaligus edukasi juga untuk masyarakat. Jadi jenis data pribadi di bab 3 pasal 4. Jadi ini kayak kuliah kita. Jadi data pribadi terdiri data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Oke. Data pribadi bersifat spesifik bagaimana dimaksud ayat 1 ya, data dan informasi kesehatan. Iya. Spesifik. Betul. Itu betul. Biometrik, genetika, bla bla bla, anak pribadi dan yang lainnya ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Oke. Kemudian sebentar. Di sini juga nggak ada KTP. Di sini juga nggak ada KTP. Biometrik nggak ada KTP. Kan Bapak bilang KTP. Ini kan sebentar. Saya bacakan dulu. Makanya orang harus ngerti. Sebentar, biometrik dalam artian itu kan rangkaian satu data spesifik. Ini saya bacakan dulu. Kan mau kuliah nih ceritanya kita nih. Mau kuliah kita udah kuliah. Data pribadi yang bersifat umum. Ya. Pada ayat 1 meliputi nama lengkap. Dia laki-laki atau perempuan, kemudian jenis kelamin ya, terus agama, kewarganegaraan, status perkawinan, alamat lahir. Ya, nggak ada alamat itu. Di situ itu bersifat umum. Berarti ada dua kan dalam aturan ini kan, umum dan spesifik. Ya umum nggak apa-apa. Ya berarti dia termasuk nggak? Kan itu cerita. Loh. Enggak dong, kan ada penjelasannya. Baca undang-undang itu, Mas. Justru ini. Jangan hanya pasalnya, baca penjelasannya undang-undang, itu detail banget. Apa yang detail biometrik? Biometrik adalah nggak ada KTP, Pak Roy, di sini. Dia hanya menyebutkan bila dia masuk dalam ada secara langsung menyebutkan terkait individu, itu masuk darat pribadi sih kan umum. Isi KTP apa saja? Isi KTP itu ada NIK, ada nama, ada agama, ada tanggal lahir, ada alamat detail. Betul. Lain dalam penjelasan itu spesifik. Itu spesifik. Iya. Kan ada dua. Itu nggak boleh. Ada dua. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat. Oke, intinya seperti itu. Nah itu nanti kita nggak usah perdebatkan. Apakah itu termasuk? Nanti kita lihat. Oke, baik. Apakah ahli nanti dia masuk atau tidak? Ya, nggak masuk dalam pemeriksaan. Oke.